Kita melihat Eropa sudah jadi orang-orang yang tidak beragama Kristen, sebagian besar. Gereja-gereja sepi, betul. Khususnya dari kalangan Protestan. Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa, karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba saudara. Di Amerika, kejahatan juga bertambah. Di Australia, kita saksikan waktu rasialisme kemarin. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Coba lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen. Tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus. Tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita kembali akan menghadirkan pernyataan dari Pendeta Erastus Sabdono yang tiba-tiba mengatakan teman-teman bahwa Yesus memang juru selamat. Dan ini cukup membingungkan ya. Padahal di pernyataan-pernyataan dan pengajaran-pengajaran sebelumnya, Pendeta Erastus mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat utama. Yesus juru selamat, tapi bukan juru selamat utama. Juru selamat utama itu adalah Yahweh. Terus Yesus menjadi juru selamat setelah menggenakan logos. Ya, menggenakan logos setelah apa? Setelah diberikan logos oleh Yahweh. Setelah mempersiapkan dirinya. Ya, jadi Yesus itu mempersiapkan dirinya supaya bisa menggenakan logos tersebut. Bukan ucup-ucup. Bukan dari lahir langsung auto jadi logos. Auto punya logos, enggak. Tapi Yesus mempersiapkan dirinya sampai umur 30 tahun, barulah dia menggenakan logos tersebut. Itu yang kita dengar dari khotbah-khotbah Pendeta Erastus Sabdono sebelumnya. Dan videonya banyak beredar, serta sudah ditanggapi oleh banyak pendeta-pendeta tentunya ya. Bahkan sampai diadakan pertemuan via Zoom oleh para pengurus sekolah tinggi teologi untuk membahas video pernyataan dari Erastus. Pak Erastus mengatakan bahwa itu penggalan dari TikTok. Sedangkan para pendeta, para staf pengajar, para tim dari gereja-gereja itu sudah nonton videonya langsung dari channel YouTube Pendeta Erastus yang durasinya full, bukan secara video potong-potong. Dan ternyata setelah mereka tonton, ya memang sama pernyataannya bahwa Pendeta Erastus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kecil gitu kan, yang tidak setara dengan Yahweh, karena Yahweh lah sumber segalanya. Itu yang didengar oleh mereka, itu yang dikomentari oleh mereka, dan itu juga yang kita dengar ya, harus dengan jujur kita katakan, saya sendiri yang menonton video itu secara penuh dan ikut mengomentari video tersebut, memang mendengar seperti itu. Tetapi di kesempatan ini, Pendeta Erastus tiba-tiba ya, mengatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Walaupun juru selamat yang seperti apa? Ya, juru selamat yang menggenakan logos. Kan begitu. Tapi ya sudahlah, kalau tidak ngeles kadang-kadang aneh juga gitu ya. Pada dasarnya ya kita tahulah bagaimana teman-teman kita ini. Karena ada doktrin yang menyatakan cerdiklah seperti ular. Ya saya nggak tahu apakah karena tekanan dari massa, tekanan dari para petinggi-petinggi STT yang lain, tekanan dari teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, yang membuat Pak Erastus ini akhirnya agak goyang ini. Ya, setelah kemarin dilakukan pertemuan juga untuk memecat Pak Erastus dari jabatan Ketua Umum Perkumpulan Sekolah Teologi ya, kalau tidak salah. Jadi mau dipecat.
dari ketua umum. Dan ini membuat Pak Erastus mendapatkan tekanan dari mana-mana ya. Apakah ini yang membuat Pak Erastus jadi goyang? Ya saya nggak tahu. Tetapi ya di sini Pak Erastus walaupun ditekan dari sana sini dan tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus memang juru selamat, tetapi ada juga pernyataan jujur dari Pak Erastus yang mengungkapkan bahwa gereja-gereja di Eropa itu sudah sepi. Amerika, Australia juga sama. Di sana ya, Eropa, Amerika, Australia, terjadi kejahatan-kejahatan yang brutal. Terjadi kerusakan moral. Seperti yang disampaikan juga oleh pendeta Mel Atok tentunya. Dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang jujur ya, menyatakan bahwa gereja di Eropa, di Amerika sudah sepi. Moral dari manusia berada di titik terendah. Walaupun kalau Pak Erastus ini nggak memuji Islam. Bedanya itu. Kalau Pak Pendeta Erastus, ya dia cuma fokus bagaimana kekristenan ini gagal. Ya, gagal mengubah masyarakat di sana. Tetapi tidak memuji Islam seperti yang dilakukan oleh Pendeta Mel Atok. Kalau Mel Atok kan memuji Islam sebagai benteng. Untung Indonesia mayoritas agamanya Islam. Kalau enggak, dia nggak bisa membayangkan ya apa yang akan terjadi dengan Indonesia. Bisa jadi ya Indonesia akan jadi negara LGBT juga. Islam saja yang mayoritas itu coba digoyang terus. Baru-baru ini ya kita dihebohkan dengan rencana pertemuan akbar kaum LGBT di Jakarta. Bayangkan mereka mau ngadakan pertemuan akbar. Udah tuh diumumkan gitu. Kalau diam-diam mungkin kita nggak tahu. Ini malah diumumkan mereka mau bikin pertemuan. Luar biasa sekali. Tidak menghargai Islam sebagai benteng negara Indonesia. Saya nggak tahu nih LGBT ini agamanya apa ya. Karena setahu saya kalau di luar ya kita tahu sendirilah. Yang pasti non-muslim kebanyakan. Kalaupun dia muslim sudah kafir sebenarnya. Jadi dia pun mau sholat, mau melaksanakan perintah Allah pun udah nggak ada nilainya. Kecuali dia bertobat ya, bertobat secara nasuha. Karena salah satu dosa paling besar yaitu merubah merubah apa yang sudah Allah berikan kepada Anda. Anda wanita, Anda jadi cowok. Ya. Anda wanita, tapi Anda pengennya jadi cowok. Anda cowok, Anda pria, tapi Anda ingin jadi wanita. Itu sudah menghujat Allah. Ya, itu penghujatan kepada Allah. Allah kasih apa, malah kamu ubah sesuka hatimu ya. Oke, di sini Pendeta Erastus akan menyampaikan pernyataan dia di awal, tapi selebihnya dia membahas tentang kerusakan moral ya. Dan itu satu hal yang bagus. Dan apa tujuan Pendeta Erastus? Ini akan dia sampaikan juga. Jadi kita tonton dulu lah. Ya, tapi sebelumnya saya juga mau umumkan ya bahwa video ini saya ambil dari channel resmi Pendeta Erastus. Ya, di mana dia memberikan khotbah di salah satu cabangnya. Jadi kalau pusatnya itu kan di Kelapa Gading ya, di Mall Arta Gading, tapi ini dia lagi kunjungan ke salah satu cabang dia, yaitu GSKI Rehoboth Gajah Mada. Ya, jadi cabang dia yang ada di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Ya, Ibadah Raya 1, 9 Juli. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Erastus ya. Jadi ini dari channel resmi mereka. Mengenai hebohnya dunia media sosial akhir-akhir ini yang menampilkan saya sebagai pendeta yang tidak percaya lagi Yesus sebagai juru selamat. Itu benar-benar jahat, saudara. Ya. Itu jahat. Ada banyak pendeta dibully. Tapi kalau bullyingnya sampai seperti ini terlalu, saudara. Karena ini prinsip. Ya. Tadi Pak Yehuda sempat nunjukin ke saya kemungkinan diedit. Jelas Yesus itu juru selamat Tuhan dan Allah kita. Kalau kita tidak mengakui itu, kita berhenti jadi Kristen, saudara. Kita tidak lagi jadi orang Kristen. Dan itu sudah melebar di seluruh dunia. Ya. Memang kuasa kegelapan itu luar biasa menghalangi gerakan ini. Gerakan hidup suci, holiness movement.
Ini saya sampaikan beberapa 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu saya mengajak jemaat untuk hidup suci. Untuk ada di hadapan Tuhan 24 jam. Artinya selalu menghayati bahwa kita itu ada di hadapan Tuhan. Diingat terus supaya kita tidak sembrono, tidak sembarangan mengucapkan kata-kata, tidak sembarangan melakukan sesuatu. Kita harus sebisa-bisanya tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar moral. Selanjutnya Roh Kudus akan tuntun kita dari hal-hal kecil, hal-hal yang kelihatannya remeh, hal-hal sederhana untuk tepat, untuk presisi, bertindak sesuai dengan kekudusan atau kesucian Allah. Ya saudaraku sekalian, di mana-mana keluarga saya juga ikut dibully. Ya. Karena ini membangkitkan kemarahan massa, kemarahan orang Kristen. Ya. Di lain pihak ada agama lain yang senang karena Yesus tidak diakui juru selamat. Padahal itu potongan, editing, diedit lagi. Dan itu benar-benar jahat, saudaraku. Saya tidak perlu mengadakan class action atau mempolisikan, dan itu tidak elok. Tuhan mengajari kita untuk mengalah, untuk diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lagu-lagu kita juga semua masih Yesus Tuhan, penebusku, sama dengan juru selamatku, saudara. Tapi di luar sana orang hanya mendengar desas-desus dan senang, saudaraku, ya. Senang ada pendeta konyol, ya. Dan ini kuasa kegelapan, saudara. Benar-benar kuasa kegelapan. Sejak kita mencanangkan untuk mengadakan gerakan hidup suci, ya. Memang saya mengajarkan mengenai Yesus yang benar-benar menjadi manusia. Lalu Yesus yang benar-benar mengenakan firman. Bukan otomatis jadi suci, bukan otomatis jadi sempurna. Yesus yang berjuang untuk hidup suci, berjuang mengenakan firman. Dan itu menjadi teladan kita. Kita juga harus mengenakan firman dan hidup suci seperti Yesus. Tetapi kita percaya Allah itu hidup. Saya sering mengatakan saya belum tua sekali tapi sudah cukup tua. Dan dalam pelayanan lebih dari 40 tahun, sudah sekitar 45 tahun, saya sudah membuktikan dan menyaksikan orang-orang yang dipelihara Tuhan. Setelah 45 tahun, 40 tahun, 35 tahun, saya mengenali satu keluarga. Maksudnya saya mengenali keluarga-keluarga Kristen sejak saya muda, sejak remaja menjelang pemuda. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu dibedakan oleh Tuhan. Setelah 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 tahun itu baru kelihatan. Saya kira Bapak Ibu selama ikut saya belum pernah mendengar saya mengatakan Yesus bukan juru selamat. Betul? Jadi kalau ada orang tanya, pendeta lu gimana sih? Dia hanya melihat hoax yang sekarang ini di TikTok begitu meluas. Dan orang begitu mudah diracuni. Dan ini pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghambat ini, saudaraku. Supaya manusia itu rusak. Kita melihat Eropa sudah jadi orang-orang yang tidak beragama Kristen. Sebagian besar. Gereja-gereja sepi, betul? Khususnya dari kalangan Protestan.
Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba saudara. Di Amerika kejahatan juga bertambah. Di Australia kita saksikan waktu rasialisme kemarin. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Coba lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen. Tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus. Tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Ada yang salah. Kita melihat orang-orang Kristen di Indonesia. Tidak tukang pajak, tidak hakim, tidak polisi, Kristen melakukan pelanggaran yang memalukan. Paham saudara? Tentu tidak semua orang Kristen begitu. Tapi berita yang kita sudah dengar. Kristen melakukan kekerasan. Penjahat-penjahat, preman-preman, jago-jago. Orang Kristen juga. Di mana gereja? Kita tidak sedang menyalahkan orang, saudara. Kita introspeksi. Ada yang salah di dalam kekristenan. Dan kita bersyukur, kita terus mencari Tuhan. Kita bukan hanya menggali firman di perpustakaan atau di ranah akademis. Tetapi kita juga mencari Tuhan dalam doa, dalam puasa. Kalau saya puasa, saya tidak cerita-cerita orang, saya puasa. Saya merendahkan diri di kaki Tuhan. Setiap pagi, seperti tadi pagi jam 5, kita doa. Tidak ada hari libur. Kecuali saya sedang naik pesawat, tidak bisa pimpin doa. Nanti pendeta Yehuda, pendeta Riko atau pendeta Stephen yang akan pimpin doa. Selalu ada. Anda tahu nggak apa yang kita lakukan ini untuk apa? Supaya saudara diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan bukan hanya di dunia ini, dicukupi semua pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Tapi diberkati Tuhan juga supaya saudara diperkenan masuk langit baru, bumi baru. Justru itu yang penting, saudara. Kita akan selalu ada di daerah kota, akan selalu ada. Maksudnya banyak ibu-ibu, encim-encim, bapak-bapak yang tidak bisa naik kendaraan jauh, harus ada di kota. Karenanya gereja ini kita pertahankan, saudara. Berapapun harganya kita pertahankan. Ya saudaraku. Dan di gereja ini Anda nyaman. Karena tidak ada desakan untuk memberi kolekte, paksaan untuk memberi perpuluhan. Sebaliknya saya yang sering berbicara kepada Pak Daniel Apau. Saya selaku gembala senior, Pak Apau sebagai gembala, tolong bantu orang-orang miskin. Kalau gereja ini ada kesulitan, kami bantu dari pusat. Dan pusat serius bantu. Jangan sampai saudara-saudara merasa ditekan soal keuangan. Tentu bagi yang diberkati, dukunglah pelayanan ini. Teman-teman saya yang tidak pernah ke gereja ini bisa mengirimkan uang. Makanya saya bilang, Pak Apau ada yang transfer uang ya, itu saudara saya. Jadi kita hanya ingin saudara diberkati, saudaraku. Di dunia ini saudara bisa melewati hidup. Melewati. Entah Anda punya rumah kontrak atau rumah pribadi, mau makan daging atau tahu, bisa dilewati. Mau pakai baju harga 2 juta atau baju harga 200 atau yang 30.000 bisa dipakai. Relatif. Tapi Tuhan tidak relatif.
Tuhan itu mutlak. Kerajaan surga itu mutlak. Yang kita tidak boleh meleset sampai sana. Harus sampai surga. Karena begini, saudara-saudara. Kekekalan itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan berkata kumpulkan harta di sorga di Matius pasal 6 ayat 19. Itu realita yang harus kita jalani, yang nanti kita akan petik. Sama seperti anak sekolah, mahasiswa kuliah, lalu karir. Dia akan memetik hasil dari studinya. Kalau di dunia ini ya saudara, sekolah baik-baik, studi baik-baik, tapi masih nganggur juga. Bisa. Tapi Tuhan tidak. Maksudnya di dalam kerajaan surga tidak. Apa yang kita kumpulkan hari ini, pasti kita akan tuai di kekekalan. Nah, jarang sekali orang yang berani fokus di sini. Karena tidak percaya. Tuhan ada atau tidak ada saja setengah percaya. Apalagi surga, neraka. Ya bisa ada, bisa enggak lah, ntar belakangan katanya. Padahal memetakan kekekalan itu sejak sekarang. Betapa mengerikannya ketika seseorang ada di dalam keadaan yang dikatakan ratap tangis dan kertak gigi. Artinya saudara-saudara sekalian, keadaan di mana seseorang dilemparkan ke dalam lautan api. Sebab kematian itu bukan satu kali, dua kali. Fisik manusia mati, jantung berhenti berdetak, nadi berhenti berdenyut, nafas berhenti, mati. Tetapi masih ada kematian kedua. Apa itu? Ketika terpisah dari Allah. Di Wahyu pasal 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak maksud mau tebar pesona atau sombong. Saya itu melayani supaya orang tidak masuk lautan api ini. Itu saja. Pasti orang tidak percaya. Masa ada orang sungguh-sungguh begitu. Saya dengan orang-orang sekitar saya. Berapa ratus kali saya datang ke sini. Apakah saya minta gaji? Sama sekali tidak. Mana ada sih pendeta begitu? Ada. Gembala senior saudara ini, Bapak Rohani saudara ini. Ada di antara saudara-saudara yang hadir di sini, bukan mau nunjukin, itu orang-orang yang seperti anak angkat, keluarga angkat. Yang kalau ada apa-apa saya topang, Pak. Hadir juga di sini. Tujuannya apa? Supaya jangan masuk neraka, itu saja. Iya, teman-teman sudah dengar ya, ada beberapa pernyataan. Dan saya rasa kalau masalah Yesus itu adalah juru selamat atau tidak, itu urusan mereka lah. Ya, urusan mereka. Terus dia bilang ada kuasa kegelapan yang ingin merusak pekerjaan dan pelayanan Pak Erastus. Ya, saya nggak tahu apa benar itu ya. Itu urusan mereka lah. Apa benar yang mengkritisi, menghakimi, dan memarahi Pak Erastus ini karena kuasa kegelapan? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat memang suka marah-marah ya. Orang-orang tersebut suka sekali mengatakan orang lain sesat,
mengatakan bahwa dirinya yang benar, bahkan sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan juga caci maki ya. Padahal kita ini kan bisa dinilai dan dilihat dari buah dan perbuatan kita. Cara kita merespon, cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, itu menunjukkan agama kita. Menunjukkan siapa Tuhan kita. Kalau kamu kerjanya memaki orang, mengata-ngatain orang, menzolimi orang, Tuhan kamu ya itu, yang seperti itu, yang suka menzolimi juga. Tapi kalau kita suka membantu orang, suka bersedekah, maka Tuhan kita ya seperti itu. Tuhan yang suka membantu umatnya. Ya, bedanya di situ. Oke, kita langsung di pernyataan bahwa Eropa itu gereja-gereja sepi. Kejahatan yang brutal itu terjadi di mana-mana. Dan baru-baru ini di Prancis ya, kita melihat di berita bagaimana ngerinya Perancis, penjarahan, terus aksi bakar, dan sebagainya. Waduh, luar biasa. Kalau kita melihat bahwa Eropa itu adalah bangsa yang beradab gitu kan, bangsa yang istilahnya maju gitu. Padahal enggak. Kalau kita lihat sekarang, secara moral, mereka itu lagi turun-turunnya, lagi jatuh-jatuhnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena agama gagal untuk mengubah orang sana. Jangan lupa ya, fungsi dari agama adalah membuat manusia itu menjadi manusia seutuhnya, bukan seperti setan, bukan seperti binatang. Kan gitu. Agama lah yang membuat kita tahu kalau kita tuh manusia, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau nggak ada agama, kita akan kawin seperti binatang. Wah, main asal nikah. Asal hajar sana-sini. Yang kuat menindas yang lemah. Binatang kan gitu. Yang kuat menindas yang lemah. Karena kita ini punya agama, maka kita bisa menahan hal tersebut. Allah memberikan kita panduan agar kita tidak seperti setan. Jadi kenapa itu terjadi di Eropa, Australia, dan Amerika? Pendeta Erasmus mengatakan bahwa kekristenan di sana tidak mengubah masyarakat. Mereka negara mayoritas Kristen. Tetapi kekristenan nggak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah teologi yang bagus. Tetapi magisternya, sarjananya, doktor teologinya tidak merubah masyarakat dan tidak memberkati. Tidak memberkati itu maksudnya gini. Jadi Allah, kalau melihat ya, lingkungan kita, ini lingkungan nggak benar. Tapi karena Allah melihat ada kita di lingkungan tersebut. Ada kita yang sedang berjuang untuk mengubah lingkungan ini menjadi lebih baik. Maka Allah tidak akan melaknat lingkungan tersebut. Lingkungan kita ini. Artinya kita memberkati. Karena kita, lingkungan ini menjadi terang. Tetapi kekristenan di sana gagal. Orang-orang tamatan-tamatan sekolah teologinya dianggap gagal untuk memberkati daerah-daerah tempat mereka ada. Menurut Pendeta Erastus, sekali lagi ya, jangan komplainnya ke saya, silahkan ditonton videonya. Ya, jadi jangan ngamuk-ngamuknya ke saya. Karena saya melihat banyak nih, teman-teman ini yang sedikit-dikit ngamuknya ke saya. Dibilang, wah kamu ya. Dan ini membuat kita cukup repot. Ya, membuat kita sangat repot. Dan intermezzo sedikit, ya, sedikit iklan. Untuk beberapa waktu ini, saya menghadapi banyak sekali masalah yang timbul ya, yang berasal dari orang-orang yang tidak senang dengan channel ini, tidak senang dengan pekerjaan yang kita lakukan melalui channel ini, melalui konten-konten yang kita hadirkan. Segala cara mereka lakukan untuk bisa membungkam dan melenyapkan saya. Jujur, kalau dengan kekuatan saya nggak akan sanggup. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanyalah hamba Allah, dan saya hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah, berharap bahwa Allah menggerakkan orang-orang untuk membantu saya, dan salah satunya adalah dengan cara, ya saya menyampaikan hal tersebut di konten saya ini. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang saya lakukan, dan punya sedikit rezeki untuk membantu saya, dapat disalurkan ya, melalui nomor rekening yang saya tulis di bawah ini. Karena kalau bukan dari semangat dan bantuan kalian, dari doa kalian, berat, ya, harus saya akui berat untuk bisa melewati ini semua. Dan saya berharap
bahwa Allah akan menggerakkan hati dari saudara-saudara, teman-teman sekalian, untuk bisa sedikit membantu meringankan beban ini. Jadi bagi yang terpanggil, sudi kiranya membantu. Jadi balik lagi, kalaupun nggak bisa, ya tolong doakan. Ya, tolong doakan keselamatan saya, perjuangan saya saat Anda sedang sholat, saat Anda sedang berdoa. Ya, tolong cantumkan nama saya. Oke, kita lanjut. Ya, cukup iklannya. Kita lanjut. Jadi di sini juga Pak Erastus mengatakan ya, di Indonesia sendiri banyak petugas pajak, hakim-hakim, jaksa nggak disebut malah, hakim dan polisi yang disebut di Indonesia itu yang Kristen. Dan ini kita akui ya, banyak loh hakim-hakim, pengacara gitu kan, polisi yang beragama Kristen. Bahkan bisa dibilang secara persentase, bisa dibilang kekristenan ini cukup ini ya, cukup besar pengaruhnya di dalam institusi-institusi ini. Dan menurut Pak Erastus, tapi mereka ya banyak juga yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya mungkin dia mengambil contoh baru-baru ini Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo itu secara pelayanan luar biasa. Pelayanan keagamaannya luar biasa. Di rumah dia sering diadakan komsel ya, atau perkumpulan yang seminggu sekali itu. Ya, kalau di HKBP wajik atau apalah gitu namanya. Kalau di GBI komsel, kalau di Gereja Mawar Saron Connect Group, ya setiap gereja ada namanya lah. Kalau Verdi Sambo itu termasuk yang rajin, sangat rajin ya. Kalau kita lihat secara kehidupannya, wah ini orang luar biasa loh. Orang yang takut akan Tuhan. Ya, mereka sebut sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi faktanya ya kita tahu sendirilah apa yang terjadi. Artinya apa? Artinya Verdi Sambo merasa dirinya lebih spesial daripada Tuhan. Sehingga dia tidak percaya bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang salah. Sehingga dia mengambil tindakannya sendiri, kan gitu. Jadi mungkin karena Verdi Sambo lah membuat Pak Erastus melihat bahwa mereka pun nggak melakukan yang benar gitu. Padahal agamanya Kristen. Terus Pak Erastus juga bilang, kita lihat preman-preman, penjahat-penjahat di Indonesia juga banyak yang beragama Kristen. Ya, kalau secara apa, ya ada lah ya. Dan lumayan juga gitu, karena kita tahu ada beberapa suku yang mayoritas Kristen, itu secara fisik ya, luar biasa gitu kan. Suara lantang dan sebagainya, sehingga kadang-kadang mengintimidasi orang-orang lewat suaranya, lewat wajahnya, dan sebagainya gitu kan. Dan malah terakhir, banyak yang memanfaatkan hal tersebut ya, memanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Itu kembali ke oknum lah. Jadi kalau saya bilang ya ini kembali ke oknum. Cuman di sini Pak Erastus menanyakan di mana fungsi gerejanya? Di mana fungsi gereja sebagai tempat membentuk karakter orang? Untuk hal ini saya setuju, dan saya juga mengetuk ya kepada saudara-saudara Muslim bahwa masjid dan juga Islam itu wajib menjadi tempat mendidik karakter orang. Jadi kalau ada orang atau oknum yang kelakuannya nggak benar, dan dia mengatakan bahwa dia Islam, ini adalah hal yang sangat memalukan. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh teroris lah, yang melakukan tindakan-tindakan menyakiti orang lain, ngebom dan sebagainya. Terus mengatasnamakan agama. Itu satu hal yang tidak terpuji, tidak benar ya. Seharusnya kalau Anda memang percaya kepada Allah, Anda beriman kepada Allah, tunjukkan dalam sikap Anda. Buktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dengan menjadi contoh, dengan menjadi mercusuar yang menyinari dunia yang gelap ini. Ya, kita harus akui, makin hari makin parah. Dunia ini makin bejat, makin nggak benar. Tetapi tunjukkanlah bahwa Islam itu adalah agen perubahan. Ya, Islam menjadi tempat di mana orang-orang yang sebelumnya moralnya nggak benar, menjadi benar. Kita harus akui banyak yang Islam KTP memang. Dia jadi Islam gara-gara terlahir dari keluarga Islam ya, tetapi dia sendiri pun nggak kenal apa itu Islam.
Ya, kalau Pak Erastus kan menanyakan apa yang salah di dalam kekristenan. Ya, tetapi alhamdulillah kalau di Islam ya oknum-oknum lah, tapi secara persentase nggak parah-parah amat. Kalau kita bicara persentase ya, penduduk Indonesia 230 juta yang Islam, yang jadi teroris, yang jadi orang yang suka menyakiti orang lain, ya paling berapa persen? Ya, masih kecil. Yang jadi penjahat, yang jadi preman, juga harusnya masih kecil. Ya. Terus Pak Erastus mengatakan bahwa dia melakukan doa pagi itu untuk memberkati orang-orang supaya lingkungan dia, negara dia, kota dia, itu bisa bagus. Bahkan Erastus mengatakan bahwa dia itu nggak pernah menekankan yang namanya perpuluhan kolektif. Malah dia menyuruh pendeta-pendeta lokalnya untuk memberkati dan memikirkan nasib orang-orang yang masih miskin, nasib orang-orang yang susah. Dan dia mengatakan kalau gereja lokal tersebut ya, cabang, artinya gereja cabang itu susah, nggak apa-apa, dari pusat yang akan tolong, dari pusat yang akan bantu. Ya mungkin gereja pusat dia banyak jemaat-jemaat yang lumayan ya, secara ekonomi diberkati, sehingga keuangannya lumayan. Terus, pendeta Erastus menekankan masalah hidup kekal ya. Artinya hidup kekal adalah hidup setelah kematian kita. Dan inilah yang selalu saya ulang-ulang juga. Umat muslim, kalau ada yang tidak percaya kehidupan setelah kematian, ya, artinya dia sudah murtad. Ya, iman kita wajib mempercayai kehidupan setelah kematian. Ya, jadi, ya untuk hal ini, saya sependapat dengan Pak Erastus, bahwa kalau kita nggak punya iman, udah berat itu. Berat sekali. Kita tuh harusnya mencari bekal untuk akhirat. Ya, jadi Pak Erastus mengajarkan umatnya, murid-muridnya, untuk mempersiapkan hal itu. Mempersiapkan untuk kekekalan. Jadi dari dunia inilah dipupuk. Dari dunia inilah dipersiapkan. Dan itu yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi saya bingung ini, karena setahu saya, seharusnya di sebelah nggak seperti itu. Di sebelah itu amal ibadah, perbuatan baik nggak ada nilainya, Pak. Nggak ada nilainya, Pak. Di Islam yang ada, Pak. Jadi yang di Islam inilah yang mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti. Karena kalau kami bawa amal ibadah dan juga pahala kami, Pak. Jadi kalau Pak Erastus suruh murid-muridnya untuk mempersiapkannya, apa yang mau disiapkan? Karena setahu saya nggak ada yang dibawa ya, kecuali Katolik. Tapi kan Pak Erastus ini Protestan, jadi agak aneh juga ini ajarannya. Ya makin aneh juga. Terus dia menyampaikan masalah Wahyu 20 ya. Jadi teman-teman bisa baca Wahyu 20, dia kasih yang di 14 ya, tentang kematian dua kali. Jadi mati pertama itu adalah mati tubuh kita. Ya, kematian tubuh kita ini yang di dunia. Terus yang kedua, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, itu ia dilenyapkan, dilemparkan. Dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia akan mengalami mati kedua, yaitu maksudnya saat dia dilemparkan ke neraka, ya lautan api. Jadi ya mungkin ini mati harafiah ya, arti harafiah. Jadi sama kayak umat muslim, bahwa ya matilah kamu gitu kan, matilah kamu kalau kamu, atau celakalah kamu kalau kamu masuk neraka lagi gitu kan. Jadi kalau sampai kekal di neraka udah gawat sekali. Ya, dan ya saya nggak akan komentar itulah, itu iman mereka ya. Tetapi yang saya pertanyakan adalah bekal tadi. Karena umat muslim lah yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sedangkan Protestan setahu saya mengimani Yesus modal untuk masuk surga. Bukan perbuatan. Terus di sini Pak Erastus melayani supaya orang-orang ini tidak masuk lautan api. Supaya mereka tahu. Ya, supaya hidup mereka benar dan diberkati. Ya itu baguslah. Ya, tolong diajarkan, dan saya lihat memang Pak Erastus ini murid-muridnya sopan-sopan. Alhamdulillah Pak Erastus ini mengajarkan orang-orang untuk hidup secara benar ya, yang mereka sebut hidup kudus. Beda dengan ada beberapa orang yang murid-muridnya malah jadi brutal juga, sama seperti gurunya, kerjanya menghakimi, apalagi sampai ada yang menghujat. Ada yang mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi penghujat agama Islam. Wow.
Ya, untung Erastus bagus lah untuk hal ini ya. Terus dia bilang, nah ini yang satu menarik. Pernyataan Erastus di yang terakhir. Jadi dia bilang, banyak orang ya, itu yang punya masalah. Dan saat kita melihat masalah itu, kita jadi berpikir bahwa kita ini udah nggak punya masa depan. Kita berpikir masa depan kita tuh gelap, ya, karena kita sangat stres dengan masalah kita. Dan kita lupa bahwa Tuhan, Allah, itu maha kuasa dan maha kuat. Pernyataan Pak Erastus ini pernyataan Islam loh. Ya, saya juga bingung gitu. Ini Pak Erastus ini, apakah karena belajar Islam, sehingga pernyataannya jadi seperti itu? Karena yang melihat bahwa Allah itu maha kuasa, maha kuat, itu Islam. Itulah kenapa disebut Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah lebih besar dari segala masalah-masalah yang kamu miliki. Itulah kenapa umat muslim tidak pernah ragu, tidak pernah takut dengan masalah. Karena dia tahu bahwa Allahu Akbar. Tuhannya lebih besar dari segalanya. Itulah yang menguatkan umat muslim. Saya sekarang punya masalah yang sangat besar. Yang mungkin orang-orang hakimi saya, orang-orang bilang, wah udah gawat kau. Gelap itu. Gelap itu. Saya pun sempat ya, agak pusing-pusing juga gitu. Tapi ada satu hal yang saya sadari bahwa pertolongan saya nggak akan dari manusia, tapi pertolongan saya dari Allah. Kalau Allah memang berkehendak ya bahwa saya selamat, ya saya selamat. Karena Allah saya maha besar. Tetapi sekali lagi ya, kalaupun saya harus dibuat celaka oleh orang-orang ini, ya saya yakin bahwa Allah punya rencana. Bisa jadi Allah membiarkan saya untuk belajar. Allah membiarkan saya untuk punya waktu. Ya, mengetahui hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu. Jadi saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya sampai tergeletak. Itu yang paling penting. Seberapa susah pun saya, seberapa menderita saya, tapi saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya sampai benar-benar hancur. Tetap akan ada harapan. Karena Allah maha besar. Ya. Ini yang membuat umat muslim itu nggak pernah takut. Dan terima kasih Pak Erastus membahas tentang Allahu Akbar ini. Ya. Karena Allah yang maha besar dan maha kuasa itu Islam. Islam itu Pak. Kalau di luar Islam saya nggak tahu ya, apa besar apa tidak gitu. Silakan dicek gitu. Terus Pak Erastus fokus supaya orang-orang ya, supaya murid-muridnya ini bisa mengabdi kepada Tuhan. Nah ini satu lagi nih, Islam lagi nih. Ya, kalian dengar pernyataan Pak Erastus, putar lagi kalau kalian lupa. Silakan dicek lagi. Pak Erastus mengatakan supaya kita ini mengabdi kepada Tuhan. Loh, yang mengabdi kepada Tuhan itu kami loh Pak. Piye toh? Piye toh nih Pak Erastus? Orang-orang yang mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan, Islam. Itulah kami selalu diejek-ejek sama orang-orang sebelah. Orang Kristen selalu bilang kalian Abdul, kalian Abdul. Sedangkan orang Kristen mengatakan dia anak Tuhan gitu. Mengklaim ya, mengklaim anak, padahal entah siapa dia itu ya. Saya takutnya ini cuma ngeklaim sepihak gitu, biar kelihatan hebat. Wah saya anaknya presiden ini, wah saya anaknya juragan ini. Padahal bukan. Kalau kami nggak pernah ngeklaim sebagai anak gitu, kami percaya bahwa kami adalah hamba. Umat muslim itu hambanya Allah. Kami mengabdi kepada Allah. Jadi kok Pak Erastus tiba-tiba ikutan ya? Ikutan gitu Pak. Nanti Anda di demo juga ini. Anda bilang kalau Anda ini mengabdi kepada Tuhan, Anda ini hambanya Tuhan, nanti Anda di demo nih sama orang-orang yang dari kemarin sudah menghakimi Anda. Karena bagi mereka nggak terima kalau mereka itu adalah abdi. Mereka itu adalah hamba. Mereka nggak terima. Mereka akan bilang, wah kami anak, kami spesial gitu. Ya, itu sih yang terjadi. Jadi ya siap-siap aja lah Pak Erastus. Ini bukannya meredakan, nanti malah di demo berjilid-jilid lagi nih Pak Erastus. Oke, mungkin itu sih ya, yang bisa kita simpulkan dari isi ya, khotbah atau ceramah Pak Erastus. Dan sekali lagi ya, ada beberapa poin yang kita setuju, tetapi yang di awal saya agak bingung gitu, kenapa Pak Erastus tiba-tiba agak berubah di pernyataannya. Apakah karena adanya tekanan dan lain-lain, ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu dan punya ya kerinduan, punya rezeki untuk membantu,
menyelesaikan dan juga meringankan, ya, meringankan beban yang sedang kita alami atau saya alami, dapat membantu melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya. Setiap bantuan kalian sangatlah berarti. Karena kalau sendiri nggak mungkin. Tapi kalau kita sama-sama, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat bantuannya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.